udah nggak ada waktu lagi untuk kalian posting konten asal-asalan. Karena udah banyak banget orang-orang yang baru terjun ke sosial media, mereka bisa mengembangkan akunnya dalam waktu singkat, mendapatkan follower yang cukup banyak, dan juga mereka bisa mendapatkan penjualan yang cukup signifikan. Nah, kita bakalan kupas semuanya karena nggak sembarangan, dan mungkin kalau kamu dapetin hal ini dari tempat lain, biasanya akan dicas sama orang tersebut. Tapi di konten ini akan bakalan spesial, kasih kalian gratis. Gimana caranya supaya akun kalian berkembang, kemudian GMV kalian juga bagus, dan yang paling utama adalah kalian punya brand authority di TikTok ataupun di Shopee Affiliate. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua. Menarik sekali. Di tahun 2020 ini begitu banyak perubahan yang terjadi di sosial media. Terlebih kalau teman-teman bermain di TikTok Affiliate dan juga Shopee Affiliate, ini pastinya bakalan bersaing dengan orang-orang yang berduit. Kenapa sih bakal bersaing dengan orang-orang yang berduit? Beberapa orang mengatakan bahwa ketika kita ingin mendapatkan traffic di TikTok, itu kita harus mengeluarkan uang atau dengan kata lain beriklan. Apakah benar atau tidak? Sebelum bahas ke sana, kita bakalan jelaskan dulu gimana sih sistem rekomendasi TikTok Affiliate. Ini untuk TikTok Affiliate ya teman-teman ya. Kalau untuk TikTok yang sifatnya kreator ataupun content maker itu akan berbeda lagi. Nah, pengalaman Akang ketika bermain di TikTok Affiliate dari tahun 2022, 2022 maksudnya, sampai hari ini Akang mulai lagi di TikTok ya, karena Akang ingin pelajari, ingin riset lagi. Jadi tetap saja untuk perkembangan traffic itu kalian juga harus memilih dari poin yang pertama, yaitu produk yang sedang diunggulkan atau dengan kata lain produk yang sedang trending ya teman-teman ya. Nah, mungkin di konten sebelumnya kan pernah bahas hal ini, tapi yang jelas kali ini kita juga nggak bisa yang namanya riset produk hanya dengan mengandalkan si platform saja. Itu masalahnya ya teman-teman ya, karena kita akan bahas yang lebih dalam lagi, yaitu ada yang namanya CTR atau click through rate ya. Jadi click through rate itu adalah rasio klik tayang, di mana ketika tayangannya semakin banyak dan kemudian orang-orang semakin mengenal produk tersebut, itu biasanya akan menarik orang untuk melakukan klik terhadap keranjang kuning yang ada di video kamu. Jadi makanya kamu harus pilih produk yang sedang trending. Yang keduanya adalah biasanya audiens yang follow akun kamu itu ngerasa bosan banget, dan atau mungkin bahkan si algoritma mengenal si konten-konten kamu itu terlalu random. Karena banyak orang juga yang kita tidak perlu niche ya teman-teman ya. Karena kita ini jualan jadi affiliate, kita bisa masukin apa aja. Tapi sebenarnya kalau kita telusuri, ada satu hal yang mungkin kalian belum tahu selama ini. Oke, aku bakalan coba kupas dengan satu tools ini dan semoga bermanfaat buat kalian semua. Oke, yuk kita masuk ke tools yang satu ini. Baik, teman-teman semua ya, kita akan menggunakan yang namanya ChatGPT. Ini terserah teman-teman semua mau menggunakan DeepSeek, mau menggunakan ChatGPT, atau mau menggunakan Gemini. Kang, ini kayaknya dasar banget. Enggak, teman-temannya. Jadi ini sudah dilatih juga si ChatGPT-nya. Nah, jadi buat teman-teman semua, ketika kalian sedang membangun akun di TikTok dan ingin membangun brand authority yang oke di hadapan audiens sehingga kalian bisa mendapatkan GMV, kalian butuh hal ini. Nah, yang paling pertama adalah ini adalah script yang bisa kalian pakai ya teman-teman ya. Jadi si akun kalian coba dibagi tiga teman-teman semua ya. Jadi yang pertama educate, kemudian sales, dan juga bangun personal branding. Nah, namun yang jelas teman-teman semua, banyak sekali yang masih cover kalau kata Kang ya, atau mungkin masih bingung gimana sih cara nentuin needs yang sesuai. Nah, kalau di sini misalnya Akang ini kan untuk content maker ya atau content creator. Jadi Akang belum ke arah yang namanya sebagai affiliate marketing dalam produk tertentu. Nah, kalau teman-teman semua adalah seorang affiliate marketing dengan produk tertentu, spesifikasinya misalnya ya teman-teman itu adalah pecinta fashion. Berarti teman-teman juga harus di sini membuat topik yang bernama fashion ya di sini, dengan topik seputar fashion dengan target audiens siapa nih? Biasanya kan perempuan ya, perempuan siapa nih yang misalnya suka dengan hijab, suka dengan style, suka dengan apa lagi nih ya, outfit of the day ya teman-teman ya, seperti itu. Nah, ketika kalian membuat konten, problem apa yang ingin kalian selesaikan? Nah, ini penting banget. Biasanya kita hanya meminta ChatGPT hanya membuatkan topik saja tanpa menganalisis ataupun memberikan apa namanya problem yang ingin kita selesaikan terhadap audiens. Nah,
Kalau kalian sudah mengerti bagaimana cara misalnya ya gitu untuk menyelesaikan masalah audiens, kalian langsung aja di sini. Nah, kemudian setelah itu kalian coba buatkan konten pilar ya teman-teman ya. Nah, di sini teman-teman pastikan kalau kalian seorang affiliate marketing itu ingin berjualan. Tapi yang jelas kita bikin mix and match. Misalnya 50% ini adalah topiknya seputar fashion dengan cara soft selling. Kemudian yang keduanya adalah topik di mana yang masih diminati. Contoh misalnya ya seperti make up style atau mungkin matchingin pakaian ya, yang 20%-nya adalah membangun authority atau persona kalian tuh expertnya di mana ya teman-teman. Jadi prinsipnya adalah ketika kalian ingin ngebangun akun itu harus tahu skill kalian deepnya di mana, karena kalian lihat di sini. Nah, setelah ini semua jadi ketika kita enter, maka dia akan menghasilkan sebuah topik seperti ini ya, bukan sebuah topik sih, banyak banget ya. Jadi ini adalah pilar dari akun kalian sehingga kalian nanti bisa ngebangun personal branding yang cukup bagus. Nah, karena ini adalah bagian dari edukasi, jadi akan berbicara mengenai affiliate TikTok. Nah, 50%-nya adalah ini ya teman-teman ya. Jadi topik-topik yang bakalan dibahas di konten Akang itu adalah seputar ini. Itu. Jadi, nah yang keduanya adalah topik yang masih diminati tentunya bagaimana caranya kita menjadi konten kreator. Karena dipungkiri atau tidak, seorang affiliate marketing itu sekarang harus jago juga tuh namanya editing, kemudian talking ahead atau ngomong depan kamera ya teman-teman ya. Terlepas kalian mau face ataupun tidak, yang penting kan kalian harus jago juga tuh bikin skripnya ya teman-teman ya. Nah, kalian bisa lihat di sini. Ini semua adalah bagian-bagian topik yang harus disesuaikan dengan skill teman-teman semua. Di sini juga ada beberapa contoh konten yang bisa langsung kalian coba. Nah, kalau sudah begini bagaimana, Kang? Nah, kalau sudah begini, teman-teman semua langsung minta buatkan konten planning selama 30 hari ke depan. Oke, untuk konten planning ini kan harusnya kita ini bisa konsisten ya teman-teman ya. Dan di sini pun konten plan itu harus disertai dengan yang namanya riset juga. Nah, untuk riset produk kita akan spill setelah ini ya teman-teman ya. Nah, kalau kalian misalnya merasa Kang ini terlalu lama kalau kita misalnya mau jualan. Nah, itulah pentingnya bagaimana kita membuat sebuah atau membangun sebuah kreativitas ketika kita membuat konten misalnya sehari 2 atau 3 kali ya teman-teman ya. Yang dua kalian bisa isi dengan edukasi, yang satu kalian bisa isi dengan berjualan atau sebaliknya. Jadi ini semua akan disesuaikan dengan kemampuan teman-teman semua ya teman-teman ya. Nah, seperti ini. Kalian kalau mau promnya nanti ada di deskripsi ya teman-teman ya. Nah, ini setelah seperti ini pasti kalian akan muncul lagi pertanyaan. Kang, bagaimana cara saya membangun yang namanya personal branding? Oke, kita bahas lagi. Kita akan latih lagi di sini ya, teman-teman ya. Misalnya kita ingin membangun sebuah persona di mana skill kita tuh jago di bidang fashion. Oke, kita langsung manfaatkan ChatGPT lagi. Oke, teman-teman ya. Ini kita coba latih lagi si ChatGPT-nya supaya kalian itu bisa lebih mudah lagi ketika mencari teman berdiskusi ya, teman-teman ya. Nah, yang pertama adalah kita minta si ChatGPT ini sebagai sosial media spesialis dan membantu kalian untuk membangun personal branding. Yang jelas, yang paling utama akan bilang tadi adalah kalian harus tahu skill kalian deep di bidang apa. Elektronika, kemudian fashion kah, makanan kah, dan sebagainya. Ya teman-teman ya. Nah, kemudian kita minta si ChatGPT ini untuk menganalisis audiens kita. Nih, targetnya siapa nih? Misalnya target Akang itu ketika penyuka fashion adalah wanita yang suka dengan outfit kekinian. Nah, ini analisis berdasarkan usia, demografi, dan juga pekerjaan. Coba teman-teman lihat sendiri ya. Nih, analisis target audiens dari usia 21 sampai 25 nih, teman-teman bisa lihat jabatannya atau pekerjaannya ya, mahasiswa, fresh graduate, first jobber ya. Membangun identitas. Mereka suka tren viral. Nah, ini ya, teman-teman ya. Tren viral ini tetap kalian juga harus namanya riset. Jadi cari konten-konten yang satu topik dengan kalian ya, atau satu jenis dengan kalian. Affordable fashion dan mix and match minimalis. Nah, usia 26-30 tahun yaitu wanita karir dan atau freelancer ya. Tampil stylish namun profesional, fokus pada wardrobe kapsul, smart casual, dan outfit semi formal yang effortless, teman-teman. Nah, ini cukup memudahkan banget ketika kalian misalnya stuck mau jadi apa, bikin konten kayak gimana ya teman-teman ya. Ini udah gampang banget deh. Jadi kalian nggak bisa juga tuh bikin konten asal jeplak ya teman-teman ya gitu. Nah, demografinya nih teman-teman bisa lihat di sini. Perkotaan besar ya seperti Jakarta, Bandung, Surabaya. Kemudian kota kecilnya siapa nih?
lebih suka di mode chic casual dan inspirasi outfit of the day yang relatable ya teman-teman ya. Nah, ini adalah perilaku penyuka fashion, suka outfit yang bisa dipakai di berbagai kesempatan. Nah, teman-teman lihat, ini menarik banget. Nah, ini dia pekerjaan dan kebutuhan fashion. Teman-teman bisa lihat di sini betapa dahsyatnya yang namanya artificial intelligence, maaf teman-teman ya. Jadi ini benar-benar ngasih insight kalian semua. Dengan begitu kalian bisa ngebangun yang namanya brand authority yang cukup oke. Kalau kalian membuka kelas pun, kalau ini sudah diterapkan di konten kalian, ada yang viral dan bisa mendapatkan endorsement, GMP yang cukup besar, ini bisa langsung kalian tularin ke calon siswa kalian. Tapi ingat, jangan overclaim, jangan menjanjikan kalian ini pasti berhasil gitu ya teman-teman ya. Itu jangan banget. Nah, kalian juga bisa bangun 4 gaya persona yang bisa kamu bangun di TikTok. Nah, your fashion bestie, si stylish workaholic, trendy fashion guru, budget friendly stylist. Lihat, ini benar-benar spesifik banget ya teman-teman ya. Dan kemudian juga strategi kontennya, lihat teman-teman semua di sini. Ada short fashion tips, outfit transformation, challenge fashion, comparison, trend alert teman-teman ya. Nah, ini nanti kita coba praktek di next konten ya. Hari Senin deh insya Allah akan coba buatkan ya teman-teman ya. Bagaimana kalau kita misalnya mau ngebangun personal branding dan gaya konten kalian yang bisa kalian terapkan di TikTok ya teman-teman ya. Dan semoga saja akangnya sehat selalu ya, panjang umur. Doain juga teman-teman semua. Dan jangan lupa subscribe juga ya teman-teman ya. Nah, ini lihat teman-teman semua. Ini bisa langsung kalian terapkan. Dengan begitu kalian nggak akan bikin konten asal-asalan, semua akan terstruktur dengan baik. Nanti kan ya, sekarang nggak ada alasan lagi bikin konten susah, kehabisan ide, dan bahkan juga bikin konten yang ya remake tapi tanpa kemasan yang baru, ya pastinya ini kan akan membosankan ya teman-teman. Jadi manfaatkanlah yang namanya teknologi artificial intelligence supaya teman-teman semua juga bisa semakin berkembang. Lalu apakah di Shopee ini bisa diterapkan juga? Sebetulnya sekarang teman-teman ya di Shopee itu ada challenge juga bagi kalian yang ingin membuat konten edukasi pun akan dibayar oleh si Shopee ya. Dan kemudian juga kalian juga harus bikin konten-konten kalau di Shopee itu lebih meng-highlight produk dibandingkan di TikTok karena ada perbedaan sistem bekerja ya. Kalau TikTok itu dipungkiri atau tidak tetap aja sosial media commerce karena dia jadi satu dengan sosial media dan grade audiensnya pun berbeda dengan orang-orang yang ada di Shopee. Jadi perbedaannya adalah ketika kalian mau bangun akun di TikTok, itu kalian mix and match dengan education dan juga topik-topik yang relate. Tapi kalau di Shopee kalian bisa full yang namanya jualan, kemudian bikin kemasan-kemasan yang menarik. Nah, kalau kalian misalnya suka dengan pembahasan seperti ini, coba kalian komen di bawah mau dibahas yang Shopee dulu atau mau bikin video yang unik untuk bangun persona kalian ya. Jadi next akan buatkan untuk semua dan mudah-mudahan aja tetap bermanfaat akarnya dan jangan lupa dukung perkembangan channel ini karena tanpa kalian channel ini tidak akan berkembang. Terima kasih sudah stay tune di sini. Seperti biasa loncengnya ting nyalain dulu ya. Oke, see you next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.